Immanuel 5 Minute, terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Pembacaan Alkitab pada hari ini kita ambil dari kitab Amsal, pasal yang ke-23 ayat 24 sampai dengan yang ke-26, dengan tema Sukacita Orang Tua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan, sukacita orang tua tentu ini bukanlah merupakan hal yang hanya didambakan oleh setiap orang tua, hidup bahagia dan lain sebagainya, melainkan juga dalam merupakan impian daripada setiap anak-anak. Kita belajar dengan giat, kita sekolah setinggi-tingginya, kita bekerja dengan keras, menggali banyak pengalaman hingga pada akhirnya kita berhasil. Dan berdasarkan itu semua tentu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga ada harapan dapat membahagiakan orang tua. Setiap kita pasti memiliki harapan yang seperti demikian. Nah, Bapak Ibu, akan tetapi dalam membahagiakan orang tua apakah sebatas mencukupkan atau bahkan memberi lebih atas kebutuhan materi mereka? Dan kira-kira apakah sebagai orang tua kita sudah menerapkan didikan yang benar kepada anak-anak kita dengan harapan agar setiap mereka berhasil? Ada dua hal penting Bapak Ibu berdasarkan pembacaan kita pada hari ini yang kiranya membawa perenungan bagi setiap kita dalam menjawab dua pertanyaan tadi. Yang pertama-tama Bapak Ibu dimulai dari ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-25, yang kurang lebih mau menegaskan kepada anak-anak agar membuat orang tua, dalam hal ini ayah dan ibu, hidup dalam kebahagiaan, bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena kehidupan kita, anak-anak yang dijalani dengan penuh kebijaksanaan dan keberhasilan. Hidup bijaksana, hidup berhasil menjadi kebahagiaan dari orang tua. Bahkan jika kita membaca pada pasal 17 ayat yang ke-6, hal serupa juga dinyatakan Bapak Ibu. Anak-anak dan cucu adalah merupakan mahkota dari orang tua. Dalam tradisi orang Ibrani, keberhasilan anak-anak adalah merupakan suatu kebahagiaan, kebanggaan, dan kehormatan daripada orang tua. Bukan soal anak menjadi kaya dan berhasil, melainkan hidup dalam sikap bijaksana Bapak Ibu. Reputasi yang baik daripada sang anak secara langsung juga akan memberikan reputasi yang baik atas nama keluarga. Itulah dasar daripada penulis Amsal mengajak anak-anak untuk membahagiakan orang tua mereka. Jangan sia-siakan ajaran dan didikan yang telah diberikan. Sikap hidup yang benar daripada sang anak adalah merupakan keberhasilan daripada orang tua. Jika kita ingin orang tua berhasil, hidup bahagia, sukacita, merasa bangga, maka marilah kita menunjukkan sikap hidup yang baik dan benar. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ada dikatakan berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Seperti yang dituliskan dalam ayat yang ke-26. Mengapa hati menjadi sebuah hal yang penting dalam proses pembelajaran? Dalam kehidupan orang Ibrani atau Israel kuno, hati sering dianggap sama dengan pikiran. Memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk berpikir. Tentu semua atau setiap kita tidak asing dengan ungkapan dengarlah kata hati. Ya, hati yang dimaksudkan di sini bukanlah secara harafiah kita pahami sebagai organ tubuh, melainkan hati yang membantu kita untuk menimang-nimang, menentukan mana yang baik dan mana yang buruk sebelum menentukan sebuah keputusan. Yang penting untuk setiap kita perhatikan yaitu Bapak Ibu adalah hati juga mencangkup pikiran dan emosi. Oleh sebab itu hati perlu diisi dengan hal-hal yang baik sehingga pikiran dan emosi manusia juga terkontrol dengan baik. Jadi apa yang hendak setiap kita ajarkan kepada anak-anak kita Bapak Ibu? Tentu mengisi hati mereka dengan hal-hal yang sifatnya baik. Harapannya bukan hanya pengajaran yang baik yang keluar lewat mulut secara lisan, melainkan juga perilaku kehidupan kita yang kita perlihatkan kepada anak-anak juga akan mereka pahami sebagai pengajaran dari orang tua. Oleh sebab itu, hati-hati dalam berperilaku. Tunjukkan hal-hal yang baik. Nah Bapak Ibu, baiklah setiap kita, anak-anak hidup dalam bijaksana, sebab itu yang menjadi harapan setiap orang tua dan bagian dari bagaimana cara untuk membahagiakan mereka. Baiklah kita sebagai orang tua
mendidik anak dengan penuh kebijaksanaan, berhati-hati, agar mereka memahami dan terbiasa dalam menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga hidup mereka bijaksana. Sampai berjumpa lagi Bapak Ibu di IF5 edisi yang berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, senantiasa dekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.